padamu. Langkahku pasti tidak akan pernah benar. Kalau kau terus berlatih, pasti bisa. Bagaimana kalau aku gugup tidak bergerak di depan orang-orang? Kau harus menemukan keberanian untuk mencoba. Seperti Clara. Clara, penari balet itu. Aha. Kau tahu, Clara menjadi yatim piatu saat dia masih kecil. Dia dan adik kecilnya Tommy lalu dibesarkan oleh kakek Drosmeyer. Dia sangat mencintai cucunya, tapi sikapnya sangat keras. Lilin, kita perlu tambahan lilin. Clara, sudahlah, jangan melamun terus. Kita harus selesai menghias sebelum para tamu itu datang. Iya, kakek. 22 menit lebih awal. Mereka sama sekali tidak sopan. Oh, hiasan yang cantik sekali, Nona. Pemberian mendiang ibuku saat Natal pertama kali aku menonton balet. Oh sayang, rupanya tikus-tikus sudah menemukan jalan memasuki kotak hadiah Natal. Oh ya Bibi, apa Bibi melihat Tommy? Rupanya kau di situ. Kau mungkin ingin menghabiskan kue itu sebelum tikus-tikus akhirnya menggigitmu. Hei, dengar ya, kau tidak bisa mengaturku. Memang tidak, tapi aku yakin kakek pasti bisa memaksamu mandi. Clara. Oh, Tante Drosmeyer. Akhirnya sekarang kau lebih tinggi dari Tante. Aku kira Tante tidak akan datang tahun ini. Lalu kehilangan kesempatan untuk bertemu denganmu dan menjengkelkan pamanku, begitu? Kalian bersekongkol untuk menentangku ya? Jangan khawatir, Paman. Aku akan menunggu sampai pesta Paman selesai sebelum bisa melakukan keisenganku. Tahun ini Tante pergi kemana saja? Aku ingin mendengar ceritanya. Iya, di antaranya Tante bertemu dengan Kaisar, berlayar menggunakan jam, merasakan kali pertamanya naik becak, dan di sana Tante juga mendaki tembok besar Cina. Oh ya? Aku akan lebih senang, Elizabeth, kalau kau berhenti menjejali kepala Clara dengan kisah-kisahmu itu. Kau lebih memilih berkelana tanpa tujuan ke seluruh dunia daripada berdiam diri menjadi orang yang berpikiran sehat. Dunia di luar sana penuh keajaiban, Paman, dan Clara pantas untuk menikmatinya. Itu tamu-tamu Paman sudah datang? Ya, beberapa orang tidak pernah berubah. Tapi kita masih bisa berharap. Lalu dia membungkuk dan meminta Tante berdansa dengannya. Tante bersedia? Tante tidak bisa berkata tidak pada raja, sayang. Tante pasti merasa menjadi seorang putri. Andai saja aku ada di sana. Mungkin lain waktu kau bisa ikut dengan Tante ke sana. Kakek tidak akan mengizinkanku. Tapi dia pasti tidak akan keberatan kalau kau mendapatkan ini. Ini untukmu, Tommy. Dan ini untukmu, sayang. Wow, pengawal Grenadier dan Bengal Lancer. Terima kasih ya. Pengawal Nutcracker. Bagus sekali. Terima kasih Tante Elizabeth.
Dia kelihatan buruk sekali. Tommy, Tampak luarnya mungkin saja, tapi di dalamnya berdetak jantung seorang pangeran. Kalau begitu ku pakai memimpin pasukanku ya. Sini. Maaf ya. kau ini nakal sekali. Tolong jangan terlalu marah pada Tommy ya. Aku yakin dia tidak bermaksud menyakitimu. Tikus-tikus kurang ajar. Hei, menjauhlah dari sana. Mundur kalian, dasar pengkhianat. Aku pasti sedang bermimpi. Meskipun menjadi Nutcracker, kau tetap menjadi duri dalam dagingku. Dan kau akan terus menjadi duri dalam dagingku. Sekarang saatnya untuk mengubahmu menjadi sesuatu yang lebih berguna. Misalnya ranting. Tapi tidak di rumahku. Kalau kau ikut campur manusia tinggi, biarkan tongkat kekuasaanku menyusutkan tubuhmu. Awas! Ini bukanlah sesuatu yang baik. Sekarang masih berani? Hah? Apa kau bisa melompat naik?
Itu tidak mungkin. Biar aku di bawah sini saja. Kau tak bisa lari kemana-mana, Nutcracker. Kali ini kau tak akan bisa lolos dari tanganku, kecuali kau ingin jadi bahan bakar perapian. Nutcracker. Hei, di atas sini. Terima kasih kau telah menyelamatkan nyawaku. Dan atas kepintaranmu merawat lukaku. Sama-sama. Ini pasti hanya mimpi. Aku takut semua ini terlalu nyata. Dan aku harus kembali ke Partenia selagi ada kesempatan. Tapi kau tidak keberatan mengubahku sebelum kau pergi, kan? Kau ingat, aku semula lebih tinggi. Aku rasa hanya Putri Sugar Plum yang bisa membalikan sihir Raja Tikus. Putri Sugar Plum, katamu? Iya, sudah lama aku berusaha mencarinya sejak Raja Tikus mengubahku menjadi Nutcracker. Maksudmu kau dulu? Bukan Nutcracker. Mungkin aku bisa membantu. Kalian akan menemukan Putri Sugar Plum di suatu pulau di seberang lautan badai. Tapi tidak mungkin bisa menyeberangi lautan badai. Itu memang berbahaya, tapi bukan tidak mungkin. Bagaimana? Kau mau ikut? Aku? Denganmu? Pergi ke sana? Aku rasa tidak. Kau pasti tidak ingin seumur hidup menjadi seukuran tikus, kan? Tapi bagaimana aku bisa pulang? Begitu kalian temukan Putri Sugar Plum, bukalah liontin ini dan kau akan kembali dalam ukuran normal. Tapi... Kau siap? Ini gila. Tapi, baiklah.
Di mana kita? Kita tadi pasti salah berbelok. Kemana pedangku ya? Ini biar aku bantu. Oh. Maaf. Itu sering terjadi. Kunang-kunang? Bukan. Itu peri salju. Aku minta maaf, tapi seharusnya kau lebih berhati-hati lagi. Kemarilah, aku perbaiki sayapmu. Tidak tahu berterima kasih. Sekarang, cari jalan keluar dari sini. Dinding-dinding ini terbuat dari es padat. Hei. Aku rasa itu cara mereka berterima kasih. Kemana mereka pergi? Mungkin ke suatu tempat untuk membuat badai salju. Selamat datang di Partenia. Benar-benar indah. Esnya bahkan tidak dingin. Harum pohonnya seperti permen min. Dan aku tidak pernah melihat langit sebiru ini.
Sebentar lagi hanya akan jadi kenangan kalau Raja Tikus sudah sampai. Kau yakin Putri Sugar Plum bisa menolong kita? Hanya dia harapan kami untuk mengalahkannya. Ini menarik. Baiklah, berita apa yang kau bawa? Oh, semoga aku masih ingat. Tapi aku lapar sekali. Aku merasa lemas. Oh, aku mau pingsan. Dasar kelelawar kurang ajar. Seharusnya kau kusihir menjadi kipas angin di langit-langit. Sangat disayangkan. Kalau begitu aku tidak bisa memberitahumu hangatnya gosip yang aku dengar, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Tapi pada malam ini kelihatannya Yang Mulia begitu agung. Nah, baiklah. Tapi sebagai permulaan, Utrekker kembali. Apa? Kesini? Dia bahkan membawa serta seorang gadis, entah dari mana asalnya. Aku tahu itu. Dan ini berita bagusnya. Mereka sedang mencari Putri Sugar Plum yang dianggap bisa mengalahkan Yang Mulia. Huh? Itu kata Utrekker. Putri Sugar Plum? Belum pernah aku dengar nama Putri Sugar Plum. Bawa kemari catatan kerajaan dan bawa kemari si jelek Nutcracker. Inilah yang tersisa dari desa Gingerbread. Pasti akibat serangan Raja Tikus. Aku tidak menyangka keadaan jadi separah ini. Tenang. Kami tidak akan menyakitimu. Ada serangan. Berlindung. Tidak apa-apa. Hanya anak-anak. Yang sangat nakal. Tunggu. Kami menemukan ini. Apa milik kalian? Patty. Apa yang terjadi di sini? Kami pergi dengan marzipan untuk mengumpulkan buah beri lilin. Kami sudah kembali dan semuanya Semua orang menghilang. gara-gara pasukan Raja Tikus. Ini semua kesalahan Pangeran Erik. Siapa Pangeran Erik? Putra raja yang memerintah sebelum tikus-tikus mengambil alih. Ya, tapi dia tidak pantas disebut sebagai pangeran. Raja menitipkan tahta dan tongkat emasnya pada penasehat kerajaan. Tikus. Sampai pangeran bisa membuktikan kalau dirinya pantas. Coba aku tebak. Tikus akhirnya senang menjadi raja. Tapi apa yang terjadi pada Pangeran Erik? Aku tidak tahu dan tidak peduli. Kami bisa lebih baik tanpa dia. Keadaan di sini berbahaya. Kita akan pergi bersama sampai menemukan tempat aman bagi kalian. Pasukan Raja Tikus. Mereka mengangkuti semua yang tersisa dari desa kami.
Tenang. Itu mereka. Ayo, Cepat masuk ke hutan. Mereka makin dekat. Cepat naik ke atas! Yang lari! Jangan lari! Semuanya selamat? Aku tidak terlalu yakin. Baik, apa yang kita dapat? Mata-mata kayu, perangkap raja tikus model baru. Juga sebagai penculik. Bukan, mereka yang menolong kami. Jika tidak ada yang kalian sembunyikan, kalian tidak akan keberatan menjawab pertanyaan kami. Kemari, anak-anak. Masa akan menjaga kalian. Baiklah, sekarang kita awali dengan pertanyaan siapa kalian dan apa yang kalian lakukan di sini. Aku Nutcracker, dan ini adalah Clara. Kami berdua adalah korban sihir Raja Tikus. Kami sedang mencari seseorang yang bisa mengalahkan Raja Tikus, yaitu Putri Sugar Plum. Putri Sugar Plum? Wah, belum pernah aku mendengar kisah sekonyol itu. Ini sungguhan. Pangeran Erik sendiri yang cerita padaku. Pangeran Erik. Dialah yang menyebabkan kekacauan ini. Jika bukan karena anak ceroboh itu, Raja Tikus tidak akan mengubah semua orang menjadi perhiasan kecil. Sepertinya pangeran itu tidak karuan. Tidak karuan adalah pujian yang paling tepat untuknya. Dia memang tidak berguna, pemalas, dan tidak bertanggung jawab. Mayor Min, kau lupa kalau Pangeran Erik adalah salah satu temanku. Kapten Candy, apa kau lupa kalau aku adalah atasanmu? Dulu aku berharap banyak pada anak itu, tapi sudahlah, lupakan saja. Sekarang banyak hal penting lain yang harus dipikirkan, seperti menyelamatkan harta yang tersisa dari jarahan Raja Tikus. Kalau begitu, mungkin kau juga harus mencari Putri Sugar Plum. Maaf, aku tidak punya waktu untuk mencari Sugar Pie atau apalah, aku tidak tahu. Putri Sugar Plum. Tapi dia hanya seorang putri hayalan. Tunggu, Mayor. Mungkin mereka berkata benar. Aku pernah mendengar Raja bercerita pada Pangeran Erik mengenai kekuatan sang putri. Dan Raja sendiri percaya dengan kekuatan magisnya, sementara kita sudah mengupayakan berbagai cara mengalahkan Raja Tikus. Kalian tahu di mana dia berada? Kami dengar dia berada di suatu pulau, di seberang Laut Badai. Baiklah, baik. Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang kita semua akan pergi mencari Putri Sugar Plum, dan aku yang akan memimpin ekspedisi ini? Tentu. Tunggu. Apa kau tahu bagaimana nasib Pangeran Erik? Raja Tikus telah menghancurkannya. Jadi, maksud kalian, Nutcracker, si perkakas kayu itu, berhasil lolos dari gempuran skuadron tikus yang sangat hebat dan terlatih itu tanpa terluka. Dan bukannya lari ke bukit, kalian memilih kembali padaku dan melaporkan ketidakberdayaan kalian yang menyebalkan itu. Pukul saja mereka dengan tongkat kekuasaan Anda, Yang Mulia. Aku bisa saja melakukannya. Tapi menurutku mengubah kekuatan makhluk yang tidak mampu jauh lebih memuaskan. Siasatnya adalah membuat kalian berguna. Pim, bagaimana dengan koleksi patung kita? Sudah penuh, Yang Mulia. Hiasan taman bagaimana? Terlalu banyak hiasan, tamannya tidak cukup. Pemberat kertas? Sudah cukup? Apa yang akan dilakukan seorang jika istananya sudah lengkap? Bagaimana kalau sandaran buku saja? Ide yang cemerlang, Pim. Aku yakin setelah ini kalian akan berguna.
terimalah tugas lain yang aku embankan pada kalian. Kalian akan menjadi sandaran buku untuk selamanya. Ini dia, Putri Sugar Plum. Baik hati, pandai, dan berani. Hanya itu. Pokoknya aku harus mengubah Nutcracker menjadi serpian-serpian kayu sebelum dia menemukan sang putri. Batu yang berjalan, hancurkan orang yang aku cari. Kau akan melakukan pembunuhan dan kehancuran. Cari manusia kayu, hancurkan dia. Buntuti dia, Pimi. Jalannya agak pincang dan mungkin perlu arahan. Yang mulia ingin aku mengasuh batu begitu? Oh, baiklah. Daripada menjadi batu. Bagaimana dengan Marzipan? Aku yakin dia akan selamat. Dan kau akan tinggal di sini bersama Masya sampai kami kembali. Setuju? Baiklah. Selamat tidur. Selamat tidur, Clara. Tak bisa tidur? Aku seorang Nutcracker. Tidur seperti sesuatu yang tidak berujung. Kau lebih dari sekedar Nutcracker, Pangeran Erik. Kenapa kau belum cerita pada orang lain? Dulu aku tidak mau jadi pangeran sewaktu ada kesempatan. Sekarang aku tidak pantas jadi pangeran. Itu tidak benar. Kau pertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan kerajaan. Bukankah itu yang dilakukan pangeran? Tapi rakyatku lebih mempercayai Raja Tikus daripada aku. Harapanku satu-satunya adalah menemukan Putri Sugar Plum agar dia bisa mengembalikan kebahagiaan wargaku. Itu hutangku pada mereka. Itu jembatan kita. Aku kira sebaiknya kita mencari jembatan penyeberangan yang lain. Aku kira sebaiknya kau ingat siapa pemimpin ekspedisi ini. Ya. Mudah sekali. Ayo. Memang agak sedikit licin. Iya. Tolong! Tolong aku! Tolonglah aku, cepat! Akhirnya berhasil juga. Cepat! Maaf, kami tidak punya tali.
Kau yakin masih bisa meneruskan perjalanan? Iya, aku tidak apa-apa. Sudahlah, tidak usah mencemaskan aku. Tapi, sayang sekali ranselmu jatuh. Sekarang kita perlu tambahan makanan. Kau bilang makanan? Gara-gara aku hampir jatuh ke jurang. Hei, jangan salahkan aku atas langkahmu yang ceroboh dan atas kekikukanmu itu. Kikuk? Kau bilang aku kikuk? Justru kau yang bergantung pada dahan pohon. Siapa yang bergantung pada dahan? Dan siapa yang memiliki kemampuan memimpin yang membuat aku begini? Tindakanmu sangat terhormat. Setidaknya aku bisa menolong teman lama. Baik, aku dan kapten akan membuat kapal untuk berlayar. Sementara kalian berdua mencari makanan. Clara, ikutlah denganku. Dulu sumurnya ada di sana. Ini dia. Pasti ada yang menutup lubangnya. Iya, sama-sama. Pasukan Raja Tikus menghancurkan lembah ini dan menawan mereka di dalam sumur. Apa? Katanya kau cantik. Makanan. Lari! Mayor! Kapten! Apalagi sekarang? Paling-paling hanya melihat ular, laba-laba atau... Lihat, raksasa batu! Wah, makhluk apa itu? Itu dia. Aku memang buta, tapi aku bisa melihat dia. Ayo cepat kejar. Mayor, Kapten, ke sini. Perahu itu sudah aku perbaiki selama setengah jam. Dasar makhluk terkutuk.
Kenapa tidak sekalian kau undang dia minum teh kalau kau ingin bersikap manis? Lihat. Marzipan. Cepat, sebelum peri salju menghilang. Ayo, Bo. Dia pasti bisa menemukan semua es ini. Wah, sepertinya peri salju melakukan tugasnya dengan sangat baik. Pedang tidak akan banyak menolongmu, Bung. Kau bisa hancur. Hati-hati. Tidak usah khawatir, kayu bisa mengapung. Tapi batu tidak akan bisa. Cepat. Cepat. Tunggu. Cepat. Ayo. Kalau kabut ini tidak menyingkir juga, kita tidak akan pernah menemukan Pulau Sang Putri. Lalu kalau tidak bisa, kau sudah bertarung melawan pasukan tikus, menyelamatkan Kapten Candy, dan menyelamatkan kami semua dari batu yang jahat. Semua itu tanpa Putri Sugar Plum. Raja Tikus terlalu kuat untuk dihadapi sendirian. Selain itu, kita harus menemukan Sang Putri kalau kau ingin pulang dengan ukuran normalmu. Itu yang kau inginkan, iya kan? Tentu saja. Tidak ada waktu menikmati pemandangan. Ayo kita cari Sang Putri. Aku yakin Nutcracker lebih pantas untuk memimpin kita semua. Tapi, dia hanya kayu. Karena dia kayu, kita berhasil sampai sejauh ini. Aku hanyalah sebagai alasan. Menyerahkan kekuasaan pada sebatang kayu? Aku tidak pernah mendengar hal itu. Kau mau ikut? Oh, iya. Kalian hebat, teman-teman. Bawa ke istana. Jangan. Nanti dulu. Mana anak perempuan itu? Tidak masalah. Dia tidak akan bisa keluar dari pulau ini kecuali dia separuh Putri Duyung.
Seharusnya aku tidak pernah ikut. Di mana jalan pikiranku bahwa aku akan menemukan putri yang sakti? Seharusnya aku di rumah saja. Aku yakin ada beberapa pakaian boneka yang pas untukku. Apa yang kukatakan barusan? Aku tidak boleh pergi. Akulah harapan mereka. Andai saja aku bisa keluar dari pulau ini. Halo. Apa kau yakin soal ini? Baiklah, kita berangkat. Terima kasih. Dia benar. Ini saatnya melawan tikus. Kita lawan. Tambah kayunya. Aku ingin pertunjukan ini menjadi spektakuler. Hah? Mimi, aku pemilik semua ini. Aku telah mendapatkan Nutcracker dan kecemasanku akan segera berakhir. Mungkin tidak sepenuhnya benar, Yang Mulia. Oh. Sepertinya rakyatmu merencanakan melakukan pemberontakan. Apa? Aku ingin semua penduduk negeri, peri dan para pengacau berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan pameran kekuasaanku yang mutlak. Akan kulaksanakan, Yang Mulia. Oh, maaf. Aku tidak bisa merasakan jari-jariku. Oh. Oh, rupanya di sini kalian. Raja membutuhkan kalian segera di kerajaan. Dan katanya kalau tidak bergegas, seumur hidupmu kalian akan tetap menjadi langau. Atau apa ya langau itu? Clara. Apa yang terjadi padanya? Kita bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa melihat kita. Atau mendengar kita, begitu kan? Kenapa Raja Tikus menempatkan penjaga di depan ruangan kosong? Clara.
lagi. Raja Tikus sedang menyiapkan api unggun. Aku yakin pasti untuk membakar istana. Dengan atau tanpa Putri Sugar Plum, tikus-tikus itu harus dibasmi. Inikah caramu memerintah kerajaanmu, tikus? Kau datang tepat di waktu pestamu. Untuk menjadi raja tidak cukup hanya memiliki tahta. Tiba-tiba kau sudah menjadi ahli. Kau tidak akan pernah mendapatkan kesetiaan wargamu sampai kau dapatkan penghormatan mereka. Aku tidak perlu kesetiaan mereka. Aku bahkan tidak memerlukan mereka. Para petani yang berani menentangku akan kusihir menjadi patung. Tracker yang agresif, kau tidak akan bisa mengungguli aku. Dengan kekuatan mahadasyatku, akan aku hantam musuh-musuhku sampai hancur. Tracker. Aku memberimu pilihan. Mau dipanggang atau dicincang? Tidak. Kau hanya seorang pengecut yang bersembunyi di balik tongkat ajaibmu. Rupanya kurang kecil aku menyusutkanmu. Mulutmu masih terlalu besar. Tapi hal itu akan segera berubah. Kau yang menjengkelkan aku, jadilah lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Tidak. Kembali ke tempat asalnya. Slogan. Nutcrackerku yang malang. Jangan khawatir, Clara. Aku hanyalah seonggok kayu. Kau ingat? Kita sama-sama tahu kau lebih dari Pangeran Eric. Itu Pangeran Eric. Pangeran? Pangeran? Tentu saja. Sang putri selama ini telah bersama kita. Apa? Clara, kaulah putri itu. Kaulah Putri Sugar Plum. Aku? Tidak mungkin. Semua ini masuk akal. Kau telah menyelamatkan aku dari Raja Tikus di ruang tamu, menyelamatkan kami dari ruang bawah tanah, dan keberanianmu telah mengalahkannya. Ciumanmu telah mementahkan mantranya. Kaulah Putri Sugar Plum itu. Lihatlah. Kau telah menghancurkan seluruh pesona kejahatan Raja Tikus. Dan sekarang kau bebas mengambil alih tahta sebagai raja. Wah, biarlah rakyat yang menentukannya.
Beri selamat pada Pangeran Erik. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Wah. Terima kasih teman-temanku. Sebagai raja kalian,
Aku akan menjadikan kebijaksanaan ayahku sebagai pembimbingku. Semua ini tidak akan mungkin tanpa kau, Clara. Bersediakah kau tinggal dan menjadi ratuku? Leontin ini seharusnya membawaku ke rumah. Tapi dalam hatiku, aku merasa sudah berada di sana. Aku benar-benar benci melihat akhir yang bahagia. Tidak. Dia tidak akan lolos begitu saja. Mimi, dasar kau bodoh, Mimi. Clara, tidak. Eric. Clara. Aku mencintaimu. Nutcracker? Sudah saatnya kau bangun. Aku lihat tikus-tikus berpesta semalaman. Semalam bukan pesta, tapi perang. Nutcracker bertarung melawan Raja Tikus yang menyihir tubuhku dengan tongkat emasnya sehingga aku jadi kecil. Aku tidak pernah mendengar cerita itu, baik dari tantemu sekalipun. Ini bukan cerita, tapi benar-benar terjadi. Saatnya membuka hadiah. Tommy, apa kau mengambil boneka Nutcracker milikku? Untuk apa aku ambil? Dia hanya terbuat dari sepotong kayu, kan? Kau salah. Dia benar-benar seorang raja. Tikus jahat memerintah negerinya. Tikus itu mempunyai seekor kelelawar. Cerita bodoh macam apa itu? Mungkin aku harus memanggil dokter untukmu. Disinilah aku dibesarkan. Tante Elizabeth, apa Tante melihat Nutcracker? Lihatlah dengan siapa aku bertemu sewaktu aku sedang berjalan-jalan pagi. Paman Drosselmeyer, Clara, Tommy, kenalkan ini adalah Eric. Dia adalah putra seorang teman baikku. Aku senang sekali bisa bertemu denganmu. Betapa akrabnya. Pada masaku dulu kami tidak pernah. Aku memberanikan diri mengundang Eric ikut serta dalam jamuan makan malam, Paman. Tapi ini... Itu ide yang cemerlang. Pasti tidak akan menyakitkan mengundang seorang pemuda dalam jamuan makan. Ayo. Kado-kadonya bagaimana? Boleh aku berdansa denganmu? Aku tidak bisa bilang tidak pada seorang raja. Jadi, kalau Clara tidak punya keberanian, dia tidak akan pernah tahu kalau dia itu seorang putri. Benar. Maukah kau menolongku berlatih sampai aku hafal semua langkah? Tentu saja.
Aku berhasil. Aku tahu kau pasti bisa.